sebagai berikut. Yang pertama doa, acara yang kedua materi public speaking menjadi penyuluh yang baik yang akan dibawakan oleh Dr. Rudy Wenas. Acara yang ketiga materi yang berikut akan dibawakan oleh Kepala BNN Kota Manado dengan judul aspek hukum, dan materi yang terakhir dengan judul relawan anti narkoba yang akan dibawakan oleh Ibu Diana Kawatu. Dan acara yang terakhir kita akan mengikuti pelantikan relawan anti narkoba di lingkungan pemerintah dan masyarakat Kota Manado. Sebelum kita memulai yang sama, tidak ada Bapak Leri, tidak ada Ibu siapa? Ibu Betty, gitu kan? Tapi kita adalah pribadi-pribadi yang siap untuk menerima konseling dan juga bagaimana Tuhan sebagai konselor. Kalau saya minta berdiri, berdiri. Kalau saya bilang duduk, duduk. Nanti kalau saya tidak menyampaikan, itu inisiasi Anda, gitu kan? Yang pertama, Betty, Rudy, Betty, Betty, Alan. Jadi Ibu Betty bilang Betty, Alan, Alan, Jane. Langsung kenal, langsung kenal. Rudy. Oke. Roy. Susah mungkin kurang begitu. Ada Roy nggak ya? Tapi kita aja ada Roy, gitu kan. Jadi ini yang namanya apa? Membangun keakraban, itu yang paling penting. Orang dari latar belakang yang berbeda, nak tahu siapa, tanggalkan semua, gitu kan, otomatis ya. Supaya apa? Saling mengenal. Ini saya, gitu kan. Tapi kurang lebih sekitar 4.300 yang mati, gitu kan. Ini wabah. Tapi ini wabah yang sudah lama, gitu kan. Yang tidak boleh terabaikan. Karena orang mengabaikan, pada akhirnya lebih menjalar lagi. Oleh karena itu, sikap itu adalah predeposisi. Orang menyikapi, orang bersikap segala sesuatu terhadap objek itu keadaan yang mudah terpengaruh untuk memberikan tanggapan terhadap sang lingkungan. Ketika orang merespons apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi, atau apa yang dilakukan oleh orang lain, itulah sikap, gitu kan? Bagaimana sikap terhadap anak, sikap terhadap suami, terhadap keluarga maupun orang lain, itu merupakan suatu bentuk tindakan yang kita lakukan. Ada juga mengatakan hasil dari faktor genetis. Ternyata itu kelakuan. Orang bilang kenapa sikap ini lebih bisa? Itu ada turunannya. Ya. Karakter seseorang yang membentuk sikap, ya, sikap itu yang pada akhirnya menjadi perilaku atau kebiasaan orang-orang itu apa? Dari mama dan papa ternyata. Jadi kalau mama darah tinggi, anak mesti darah tinggi lagi kalau begitu. Ini faktor genetis. Oleh karena itu jangan salah loh. Stroke itu bisa terjadi pada anak, bisa terjadi karena orang tua juga terjadi. Itu faktor genetis. Gula juga. Jadi ada beberapa faktor penyakit turunan itu yang karena faktor genetis. Ya gitu kan. Kalau cancer sih memang sudah ada dalam tubuh kita sih. Ya, tinggal kita bagaimana kita mau mendorong atau menstimuli itu. Proses belajar. Ada pengamatan yang kita lakukan, ada pemahaman yang kita lalui. Nah, ini yang penting. Berhubungan dengan suatu objek, orang terima atau orang tolak, kan? Narkoba kita menyikapinya, apa kita menerima atau kita menolak? Oke? Gitu. Baru ini keseluruhannya pengertiannya suatu kejiwaan mental. Nah, ini berhubungan mental. Ya, coba Anda bayangkan, saya juga kaget, anak 15 tahun itu membunuh anak yang lain. Ada yang tahu? Kita terbaru itu di Jakarta itu membunuh. Coba Anda bayangkan, namanya psikopat, katanya psikopat itu bahasa anak-anak di hukum jadi apa? Chaos and emotional. Jadi ada sesuatu emosi yang bergejolak, istilahnya begitu kan. Ini mental. Ya. Orang yang mengkonsumsi narkoba ujung-ujungnya dalam jangka panjang rusak mentalnya. Orang tahu bukan tidak tahu. Itu juga apa? Kejiwaan yang terjadi. Ya, sehingga itu kan merubah pikiran, ya. Memberi tanggapan terhadap objek, diorganisasi oleh pengalaman serta mempengaruhi secara langsung. Sehingga saya memahami bahwa bagaimana sikap kita terhadap narkoba itu dapat dilalui dengan apa? 3 cara: kognitif, afektif, dan konatif. Ya, itu yang bisa orang lalui.
kognitif, konatif, afektif, dan monatif. Ini menurut teori daripada Herbert Rosenberg. Bagaimana kalau membersihkan terhadap lupa? Pertama, ada yang mohon maaf, saya pernah, tapi dulu. Karena mungkin apa? Pertama, kita tahu dan kita mengabaikan, atau kita tidak tahu. Banyak anak-anak yang tidak mengetahui akan bahaya namanya narkoba. Apa sih narkoba ini? Ya, jangan-jangan yang namanya ekstasi, atau sabu-sabu, sayur buah. Dianggap sabu-sabu itu sayur buah, atau itu adalah dexamethasone yang berbahaya. Ini so bahaya sebenarnya. Sebenarnya realitanya, jadi kata sebenarnya itu realitanya. Ini sudah bahaya. Nah, ini aja diprediksi tahun 2020 itu akan terus naik. Anda tahu tidak? Ekstasi, apa yang namanya putal, apa yang namanya heroin, apa yang namanya ganja, di Indonesia itu banyak pakai apa sih? Malah ada yang sampai tanam, gitu kan? Malah di Aceh itu, pengetahuan saya baca beberapa testimoni orang yang membawa barang itu mereka apa? Karena kognisinya tidak jelas, mereka tidak tahu yang saya bawa apa, bukan DHL atau ya. Ini bukan jadi lagi cuma situ dulu bayar. Ada yang kamu masih kawin paksa di sini, ya? Biar tahu bahwa dia cantik, tapi kalau kita tidak suka ya sudahlah, apa salah? Nggak bisa sekarang, nggak ada lagi pemaksaan. Kenapa? Orang tahu, orang pasti suka. Orang tidak suka, tolak atau menerima? Tolak, ya. Biar lagi dikasih uang berjuta-juta, tapi kalau memang ternyata pasangannya tidak langsung dilakukan, tapi dilakukan oleh orang lain mendorong dia untuk bermasalah, atau dia apa? Tertimpa masalah. Beda kan kata salah dan bermasalah. Kita harus mampu mendefinisikan, mengartikan yang namanya korban narkoba, dia salah atau bermasalah. Itu bisa saja salah dan bisa saja apa? Bermasalah. Tapi sebagian besar korban itu berarti apa? Bermasalah. Bernama korban. Gitu kan? Dari diri sendiri. Ya, itu fungsi apa? Menyemangati. Yang kedua baru orang kasih suka orang menyukai keluarga, sudah cukup. Biar mama dan papa ini formula, apalagi yang orang tua melakukan. Ya, saya prinsipnya itu tidak pernah peduli dengan yang namanya keuangan. Karena apa? Ya, ternyata penyebab narkoba itu karena diri sendiri, karena keluarga, dan karena lingkungan. Yang pertama, faktor diri sendiri, personalitas. Paling banyak itu orang yang terkena dengan masalah narkoba karena apa? Keinginannya. Ya, mungkin di Jakarta itu kalau kita lihat, kenapa? Orang langsung nyadar-nyadar itu langsung. Ya, sampai namanya apa? Penyandaran terhadap bahaya dampaknya itu apa? Terjadi. Kenapa? Tidak kuat iman. Itulah mengapa ya syukur-syukur kita di sini, mohon maaf ya karena saya Kristen Protestan ya, masih ada sekolah minggu, remaja, pemuda. Tentu yang namanya kekerasan selalu ya, yang namanya kekerasan itu bukan dianggap bukan hal yang positif untuk dilakukan. Saya melakukan ini prinsipnya seperti orang yang kita kenali, ya, dorong anak-anak untuk apa? Selektif dalam memilih. Istri saya bilang begini, kenapa ya si adik itu sekarang nilainya agak rendah? Coba tanya lagi dia. Ternyata dia bergaul dengan teman-teman yang malas belajar. Ya, saya bilang salah-salah ini anak tetangga, ini anak teman sekolahnya. Sebelum terjadi, kita usahakan tidak terjadi. Itu preventif. Ya. Ini apa? Upaya preventif atau represif? Preventif. Ya. Itulah mengapa pemerintah itu kuat dalam apa? Penal. Semua juga menolak yang namanya narkoba. Itu penalnya hukumannya berat. Ya. Tapi jangan sampai seperti itu. Kita harus apa? Preventif. Ya, pas tapi ada evaluasi. Apa sih yang sudah dilakukan gitu kan? Ada enggak objek di lingkungan Anda yang suspek ya? Ya, suspek ataupun yang sudah minimal bermasalah dengan narkoba, ditengahnya terus. Ini bagian dari konseling, bukan hanya sifatnya saat ini, tapi juga ke depan ya.
Terus oke, nah ini dengan gambar. Saya ingin melakukan yang namanya game ya. Tapi kalau semua kita melakukan karena ekspresi itu baik. Tapi kalau semua karena impresi itu tidak baik. Paling banyak orang melakukan apa? Menyenangkan hati orang lain. Impresi supaya orang tertarik, tapi tidak masalah. Tapi bagaimana itu suatu bentuk ekspresi kejiwaan kita? Kita melakukan karena inilah kita. Ini orang diri. Saya naik jabatan karena inilah saya, bukan karena orang lain atau karena menyenangkan hati pimpinan. Tapi pengguna ada yang bandar atau pengedar. Rata-rata cuma pasal 2 itu yang banyak digunakan. Kalau dia gunakan pasal 132 berarti ada kooperatif, ada kerjasama dengan yang lain. Sering dikaitkan dengan setelah ditetapkan pasal 112, dia akan dijuntuhkan ke pasal 127. Nah, ini pasal 127 ini diingatkan kepada hakim untuk wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 54. 127 itu kaitan dengan pasal 54. Pasal 54 ini orang yang pecandu atau korban daripada narkoba, dia harus wajib direhabilitasi. Makanya kalau penerapan pasal dia 112 hanya menyimpan, memiliki, menggunakan, tidak mengedarkan, kemudian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu pasti. Karena orang warga negara kita berdasarkan itu. Lanjut. Sedangkan kembali deh. Ada virus ini narkoba. Ada virus narkoba. Dia harus bekerja berdasarkan keikhlasan hati. Kedua, bersifat altruistik. Apa yang dimaksud dengan itu? Mereka yang bekerja mengutamakan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi. Nah, itu kesejahteraan orang lain yang didahulukan daripada kesejahteraan pribadi. Yang ketiga itu bekerja secara profesional. Kalau bilang bekerja secara profesional, berarti seseorang yang bekerja dengan memiliki kemampuan yang tinggi. Contoh kan di kantor, suruh staf backing surat, boleh 1 jam depan soklar karena mau jabat ini, ya dicek ke sana 1 jam ke depan belum kelar. Siapa? Oh kita kok masih ada kita. pembentukan relawan anti narkoba yang baru dilantik itu memang bertujuan merupakan kepanjangan tangan dari BNN Kota Manado untuk relawan anti narkoba ini aktif di masyarakat, memberikan penyuluhan, mengingatkan kepada masyarakat baik di acara-acara gereja atau acara-acara syukuran di masyarakat, baik kepada orang-orang ke rumah-rumah ataupun person to person, supaya mengingatkan jangan sampai menyalahgunakan narkoba, karena dampak daripada narkoba itu besar sekali, ada secara fisik, ada secara psikis, ada secara sosial. Kalau hal itu sampai terjadi, kasihan terutama generasi muda, anak-anak SMP, SMA, kalau sudah terpapar dengan narkoba, masa depan mereka itu akan jauh dari harapan apa yang menjadi cita-cita daripada orang tua untuk menyelamatkan anak-anaknya dari bahaya narkoba.